Saudara-saudari, apakah Anda pernah merasa panik? Rasanya hampir tidak ada orang yang luput dari perasaan ini. Kita bisa panik karena tugas yang lupa dikerjakan, atau karena mungkin ketahuan melakukan kesalahan. Atau seringkali kita panik karena ada kejadian buruk yang menimpa kita secara tiba-tiba. Injil esok hari mengisahkan para murid yang sedang panik luar biasa. Secara tidak terduga, taufan mengamuk saat mereka berada di tengah danau. Menariknya, di tengah kepanikan itu, Tuhan Yesus justru sedang tidur nyenyak. Maka mereka membangunkan dia dan berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara-saudari, mari kita cermati kalimat ini. Para murid tidak berteriak, "Tuhan, tolong kami, badainya mengerikan." Atau, "Tuhan, kami takut." Bukan. Mereka justru berkata, "Engkau tidak peduli?" Kalimat ini bukanlah sebentuk permintaan tolong. Ini adalah sebuah tuduhan. Di tengah ketakutan, mereka menuduh Tuhan tidak mempedulikan nasib mereka. Itulah sebabnya, setelah menghardik angin taufan itu, Yesus berbalik dan menegur mereka. "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus menegur mereka bukan karena dia marah dibangunkan dari tidur. Bukan. Dia menegur karena kepanikan telah membuat mereka kehilangan iman. Sampai-sampai mereka menuduh Tuhan tidak peduli. Kepanikan membuat mereka lupa siapa Yesus yang ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudari, merasa panik itu manusiawi. Kalau ada bahaya dan kita diam saja, itu justru aneh. Tindakan para murid membangunkan Yesus sebenarnya sangatlah masuk akal. Yang menjadi masalah bukanlah tindakan membangunkan Yesus, melainkan isi hati mereka yang tidak terucap. Rasa tidak percaya. Injil ini tidak sedang melarang kita untuk panik. Pesan utamanya adalah jangan sampai kepanikan membuat kita kehilangan akal sehat. Dan yang lebih parah lagi, kehilangan iman. Mungkin saat ini kita yang sedang panik menghadapi badai kehidupan. Dalam situasi seperti ini, peganglah dua prinsip sederhana. Allah itu baik dan Allah itu peduli. Lalu mungkin timbul pertanyaan, kalau Allah baik dan Allah peduli, kenapa dia tidak segera menolong saya? Kenapa masalah ini tidak langsung diangkat saja? Saudara-saudari, kalau Tuhan mau, dia bisa saja menyulap hidup kita seperti di negeri dongeng. Serba indah tanpa masalah. Tapi apakah kita mau Tuhan memperlakukan kita seperti bayi? Seperti orang yang tidak bisa dipercaya untuk mengatasi masalah sendiri? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini selalu atas seizin Tuhan. Dan satu-satunya alasan Tuhan masih mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita adalah karena dia percaya. Ya, dia percaya pada kita. Jika Tuhan sudah tidak percaya lagi pada kemampuan kita, mungkin masalah itu akan ia angkat begitu saja. Karena ia tahu kita tidak sanggup. Namun, jika badai itu masih ada, itu artinya Tuhan tahu kita masih mampu bertahan. Dia ingin kita bertumbuh dari masalah itu menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan menjadi pribadi yang manja. Saudara-saudari, Tuhan punya caranya sendiri untuk peduli. Dalam satu kesempatan mungkin ia peduli dengan meneduhkan badai seketika. Namun dalam kesempatan lain, ia peduli dengan cara membiarkan kita berjuang menyelesaikan. Supaya kita punya mental pemenang. Semoga kita bersyukur bahwa kita masih punya rasa panik ketika ada yang tidak beres dalam kehidupan kita. Namun dalam kepanikan apapun, semoga kita tidak kehilangan iman. Karena Allah itu baik dan Allah itu peduli. Tuhan memberkati.